Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia. Sejahtera dan bahagia buat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah dimanapun saja berada, mudah-mudahan dalam kondisi sehat, sejahtera, keluarga bahagia, dengan limpahan rezeki yang halal dan thayyibah, anak-anak pada sehat. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, pada zaman Rasulullah SAW, jika para sahabat yang mulia bermimpi, biasanya mereka akan mengadukan dan menceritakan kepada baginda Rasulullah. Suatu malam, seorang sahabat Nabi yang masih remaja bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pergi ke Masjid Nabawi. Dia membaca Al-Quran sampai kelelahan. Setelah cukup lama membaca Al-Quran, dia hendak tidur. Seperti biasanya, sebelum tidur dia menyucikan diri dengan cara berwudu, baru kemudian merebahkan badan dan berdoa. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan dengan namamu aku mati. Demikianlah baginda Rasulullah menuntunnya cara tidur yang baik, sehingga dalam tidur pun malaikat masih mencatatnya sebagai orang yang tidak lalai. Dengan menyucikan diri, ruh orang yang tidur akan mendapatkan hikmah dari dan siraman doa dari para malaikat. Sambil pelan-pelan memejamkan mata, Abdullah bin Umar terus bertasbih, menyebut nama Allah, hingga akhirnya terlelap. Di dalam tidurnya yang nyenyak, dia bermimpi. Dalam mimpinya, dia berjumpa dengan dua malaikat. Tanpa berkata apa-apa, dua malaikat itu memegang kedua tangannya dan membawanya ke neraka. Dalam mimpinya, neraka itu sebagai sumur yang menyalakan api berkobar-kobar, luar biasa panasnya. Di dalam neraka itu, dia melihat orang-orang yang telah dikenalnya. Mereka terpanggang dan menanggung siksa yang tiada tara pedihnya. Menyaksikan neraka yang mengerikan dan menakutkan itu, Abdullah bin Umar seketika berdoa, A'udzubillahi minan nar. Aku berlindung kepada Allah dari api neraka. Setelah itu, Abdullah bertemu dengan malaikat lain. Malaikat itu berkata, kau belum terjaga dari api neraka. Pagi harinya, Abdullah bin Umar menangis, mengingat mimpi yang dialaminya semalam. Lalu, dia pergi ke rumah Hafsah bin Umar, istri Rasulullah SAW. Dia menceritakan perihal mimpinya itu dengan hati yang cemas. Setelah itu, Hafsah menemui baginda Nabi Muhammad SAW dan menceritakan mimpi saudara kandungnya itu pada beliau. Seketika itu, beliau bersabda, sebaik-baik lelaki adalah Abdullah bin Umar. Kalau dia mau melakukan sholat malam. Mendengar sabda Nabi itu, Hafsah bergembira. Dia langsung menemui adiknya, Abdullah bin Umar, dan berkata, Nabi mengatakan bahwa kau adalah sebaik-baik lelaki jika kau mau sholat malam.
Dalam mimpi itu, malaikat yang terakhir kau temui mengatakan bahwa kau belum terjaga dari api neraka. Itu karena kau tidak melakukan sholat tahajud. Jika kau ingin terselamatkan dari api neraka, dirikanlah sholat tahajud setiap malam. Jangan kau sia-siakan waktu sepertiga malam, waktu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil-manggil hambanya, waktu ketika Allah mendengarkan doa-doa hambanya. Sejak saat itu, Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan sholat tahajud sampai akhir hayatnya. Bahkan kerap kali dia menghabiskan waktu malamnya untuk salat dan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kali mengingat mimpinya itu, dia menangis, dia berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari siksa api neraka. Apalagi jika dia juga ingat sabda baginda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksanya pada hari kiamat adalah seorang yang diletakkan pada kedua tepak kakinya bara api yang membuat otaknya mendidih. Dia merasa tidak ada orang lain yang lebih berat siksanya daripada dia. Padahal sesungguhnya siksa yang ia terima adalah yang paling ringan di dalam neraka. Dia berusaha sekuat tenaga untuk beribadah kepada Allah, mencari ridho Allah, agar termasuk hamba-hambanya yang terhindar dari siksa neraka dan memperoleh kemenangan di surga. Akhirnya dia bisa merasakan betapa nikmatnya sholat tahajud, betapa agung keutamaan sholat tahajud. Tidak ada yang lebih indah dari saat-saat ia sujud dan menangis kepada Allah di malam hari. Demikian sahabat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada kekurangan dan kesalahan mohon untuk dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.